Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk belajar SPSS. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tutorial pengujian hipotesis menggunakan program SPSS. Untuk yang pertama, kita mencoba tutorial uji T sampel berpasangan atau pair sample t-test menggunakan program SPSS. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh kasusnya. Ya, seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem-based learning. Mahasiswa tersebut memberikan pretest sebelum perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem-based learning dan juga memberikan post-test setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem-based learning. Adapun data pretest dan post-test itu disajikan pada tabel 1. Bantulah mahasiswa tersebut untuk menguji hipotesis penelitiannya dengan program SPSS. Oke, coba teman-teman cermati, di sini ada tabel 1, hasil pretest dan juga post-test IPA. Kebetulan data-data yang saya gunakan di tabel 1 ini sama seperti data yang saya gunakan di video tutorial analisis frekuensi maupun analisis deskriptif. Oke, di sini jumlah sampelnya sama ya, 35 siswa. Kemudian variabel yang kita gunakan yaitu pretest dan juga post-test. Untuk nilai pretest dan nilai post-testnya sendiri itu tanpa desimal. Oke, langsung saja untuk melakukan pengujian hipotesisnya kita terlebih dahulu masuk ke program SPSS-nya. Ya, kita coba masuk ke program SPSS ya. Di sini kita masuk ke bagian statistik data editor dari program SPSS ya. Teman-teman ingat kembali di bagian bawah itu ada data view dan variabel view. Oke, yang pertama kita mau mendefinisikan variabel-variabelnya terlebih dahulu di bagian variabel view. Sehingga teman-teman klik variabel view, kita coba definisikan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Variabel yang pertama adalah pretest ya, kita tuliskan nama variabelnya yaitu pretest. Untuk tipe datanya ya, karena nilai pretest ini berupa angka, maka kita pilih numerik. Untuk width-nya 8 tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS ya. Di sini yang kita ubah adalah bagian desimalnya, kita ganti dengan 0 karena nilai pretestnya tadi adalah tanpa desimal ya. Kita klik OK. Otomatis di sini untuk desimalnya sudah berubah menjadi 0. Untuk bagian label ini bisa teman-teman isi, bisa juga dikosongi ya. Di sini saya mau mencoba isi dengan pretest IPA. Selanjutnya pada bagian value kita none ya, missing juga none, kolom dan align-nya tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS. Untuk measure-nya di sini kita ubah menjadi scale. Ya. Selanjutnya, jika sudah kita definisikan variabel yang kedua yaitu post-test. Kita tuliskan nama variabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tipe datanya ya, sama numerik karena isinya angka, lebarnya tidak saya rubah, yang saya rubah di bagian desimal ya, kita ganti dengan angka 0 karena nilai post-testnya tanpa desimal. Kemudian kita klik OK. Pada label bisa teman-teman isi, bisa juga dikosongi. Di sini saya mau coba isi dengan post-test IPA. Ya, untuk value dan missingnya none, kolom align-nya masih sama, tidak saya rubah, measure-nya di sini kita ubah menjadi scale. Ya, setelah kita definisikan variabel pretest dan post-test di bagian variabel view, maka kita masukkan data-data dari pretest dan post-testnya di bagian data view. Kita klik data view ya. Di sini ada pretest dan post-test. Kita coba masukkan data dari pretest dan post-test di bagian data view ini ya. Kita masuk ke bagian word, kita copy pastekan data dari nilai pretestnya terlebih dahulu ya. Data dari pretest kita copy, kemudian kita pastekan di bagian
pretest ya. Kemudian post-test juga seperti itu, kita copy, kemudian kita pastekan di bagian post-test ya. Jangan sampai keliru atau terbalik ya teman-teman. Oke, setelah ini ya, sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, kita lakukan terlebih dahulu uji prasyarat hipotesis. Salah satunya yaitu uji normalitas ya. Langkah untuk melakukan uji normalitas ya, sama seperti yang sudah saya berikan di tutorial video sebelumnya ya, di bagian analisis explore ya. Kita coba di sini ulangi sekali lagi untuk pengujian normalitasnya terlebih dahulu ya. Kita klik analyze, kemudian cari deskriptif statistik. Setelah itu kita cari ke explore ya. Saya ulangi, analyze, deskriptif statistik, kemudian kita cari explore ya. Setelah itu kita klik explore ya. Kita coba masukkan data pretest dan post-testnya ini ke bagian dependent list ya. Teman-teman bisa masukkan satu persatu menggunakan tanda panah, ataupun bisa kita langsung masukkan semua dengan Ctrl A, kemudian klik tanda panah ya. Di sini pretest IPA dan post-test IPA sudah masuk di bagian dependent list ya. Setelah itu, karena kita mau melakukan uji normalitasnya, maka kita langsung masuk saja di bagian plot. Pada bagian plot di sini, block spotnya kita pilih none saja. Normality plot with testnya jangan lupa dicentang, karena tujuan kita adalah melakukan uji normalitas. Jadi bagian normality plot with testnya jangan lupa dicentang ya. Untuk bagian yang lain, misalkan deskriptif, di sini teman-teman bisa centang, bisa juga tidak. Jika teman-teman mau sekalian menginginkan adanya diagram batang daun atau histogram, bisa teman-teman centang. Namun jika tidak juga tidak masalah, karena tujuan di sini kita hanya untuk melakukan uji normalitasnya ya. Jadi normality plot with testnya jangan lupa dicentang ya. Setelah itu kita coba klik continue dan juga klik OK. Kita dibawa masuk ke bagian output statistik viewer ya. Teman-teman untuk melihat data tabel uji normalitasnya, teman-teman bisa scroll ke bawah atau menggunakan panel yang ada di sebelah kiri ya. Di sini ada tulisannya test of normality ya. Teman-teman bisa klik. Ya, kita langsung dibawa masuk ke bagian test of normality. Di sini ya ada hasil uji normalitas menurut Kolmogorov-Smirnov dan juga menurut Sapir-Whorowitz ya. Jika teman-teman di sini mau menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, teman-teman bisa lihat di bagian signifikansinya ya. Teman-teman bisa lihat untuk pretest ya, signifikansinya yaitu 0,191 ya. Nilai ini itu lebih besar dari 0,05, maka datanya terdistribusi normal ya. Untuk nilai post-testnya juga sama, nilai signifikansinya yaitu 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka data post-test IPA ini juga terdistribusi normal. Jika kita menggunakan Sapir-Whorowitz sama, kita lihat di bagian signifikansi. Untuk nilai pretest IPA, signifikansinya adalah 0,090. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka data pretest IPA juga terdistribusi normal. Untuk post-test IPA juga seperti itu, kita baca di bagian signifikansi, yaitu nilainya adalah 0,523. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka post-test IPA datanya juga terdistribusi normal. Ya, di sini jika teman-teman memilih untuk semisal ya memilih menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, karena kedua datanya baik pretest maupun post-testnya ini terdistribusi normal, maka teman-teman bisa melakukan statistik parametrik untuk pengujian hipotesisnya. Untuk kasus pada contoh dalam video ini kita menggunakan uji T sampel berpasangan atau
per sampel t-test ya. Apa itu uji T sampel berpasangan ya? Uji T sampel berpasangan atau per sampel t-test itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan. Maksud sampel berpasangan di sini adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya adalah pengukuran sebelum dan sesudah, seperti contoh pada video ini ya. Ada pengukuran pretest sebelum perlakuan pembelajaran IPA menggunakan model problem based learning dan juga pengukuran post-test setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Oke, bagaimana cara kita untuk melakukan uji T sampel berpasangan menggunakan SPSS ya? Kita masuk terlebih dahulu ke bagian statistik data editor ya. Kita klik analyze, kemudian kita cari compare mean, dan kita cari per sampel t-test. Saya ulangi ya, langkah untuk melakukan uji T sampel berpasangan atau per sampel t-test pada program SPSS yaitu klik analyze, kemudian cari compare mean, dan cari per sampel t-test, uji T sampel berpasangan. Setelah itu kita klik ya, kita di bawah masuk ke dialog per sampel t-test ya. Di sini ada per variable, ada variabel 1, ada variabel 2. Kita coba masukkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2 ya. Kita bisa lakukan satu persatu terlebih dahulu ya. Kita klik pretest ya, sehingga pretestnya menyala. Di sini warnanya kuning. Kemudian klik tanda panah. Kita masukkan ke bagian variabel 1 ya. Otomatis di sini pretestnya sudah masuk variabel 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan posttest ke variabel 2. Kita klik posttest IPA sehingga menyala berwarna kuning seperti ini. Kemudian klik tanda panah sehingga masuk ke bagian variabel 2 ya. Di sini variabel 1 berisi pretest, variabel 2 berisi posttest. Setelah itu kita klik OK. Kita di bawah masuk ke bagian output statistik viewer lagi ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah atau menggunakan panel yang ada di sebelah kiri ya. Di sini di bagian output statistik viewer-nya, bagian t-test ya, ada tabel per sampel statistik, ada juga hasil dari per sample correlation, dan juga ada hasil dari per sample test ya. Oke, di sini untuk hasil yang ada di output statistik viewer ini, teman-teman bisa copy pastekan ke dalam Word ya. Semisal ke depan teman-teman ingin menggunakan hasil output ini untuk skripsi teman-teman ya, teman-teman bisa copy pastekan hasil-hasil atau tabel-tabel yang ada di output statistik viewer ini ke dalam Word ya. Di sini kita coba copy pastekan terlebih dahulu untuk uji normalitasnya ya. Kita coba uji normalitas, kita klik ya di panel sebelah kiri, kita klik copy, kemudian kita coba pastekan ke Word ya. Di sini ada contoh ya, sudah saya masukkan di bagian Word ya. Jangan lupa ya, kita beri nama terlebih dahulu biar nanti ingat uji yang kita gunakan uji apa. Terus ini untuk uji normalitas, tadi kita sudah kopikan output yang ada di statistik viewer, kemudian kita bisa pastekan di bagian Word terlebih dahulu ya. Di sini kebetulan sudah saya edit ya untuk uji normalitasnya. Yang saya gunakan semisal di sini Kolmogorov-Smirnov, jadi yang bagian Sapirowicz saya delete ya. Setelah saya copy pastekan ke Word, bagian Sapirowicz-nya saya delete ya. Di sini untuk mempermudah ya, saya beri warna kuning ya di bagian signifikansi nilai pretest dan posttestnya supaya teman-teman lebih mudah untuk
melihatnya ya. Di sini karena signifikansi pretestnya 0,191 lebih besar dari 0,05, maka saya beri tambah di sini kolom keterangan normal seperti itu. Untuk post-testnya juga sama, karena signifikansinya 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka bagian keterangan saya beri keterangan normal ya. Tadi sudah saya jelaskan karena baik pretest maupun posttestnya terdistribusi normal, kita untuk melakukan pengujian hipotesisnya menggunakan statistik parametrik. Dalam contoh kasus ini kita menggunakan uji T sampel berpasangan ya. Di sini setelah uji normalitasnya kita copy paste-kan, kita bisa copy paste-kan output dari uji T-nya sendiri ya. Kita masuk ke bagian output statistik viewer-nya, kita klik bagian t-test di panel kiri ya. Di sini saya tidak akan mengcopy paste-kan semua, saya hanya mau mengcopy paste-kan per sampel statistik dan juga per sampel testnya ya. Kita klik terlebih dahulu copy untuk per sampel statistik, terus kemudian kita masuk ke Word ya, kita paste-kan di sini untuk per sampel statistiknya ya. Di sini ya, teman-teman bisa lihat bagian per sampel statistik ya. Ini saya coba besarkan. Untuk bagian mean rata-rata ya, pretest ini 75,05, posttestnya 79,83 ya. Ini sengaja saya beri warna kuning biar nanti teman-teman lebih mudah untuk melihatnya ya. Seperti itu. Untuk per sampel testnya yang ada di output SPSS ya, ini saya kembali ke output SPSS. Bisa teman-teman copy paste-kan juga, copy kemudian masukkan ke Word ya. Kita paste-kan di Word-nya. Ya, di sini untuk per sampel statistiknya teman-teman bisa lihat ada T hitungnya ya, T dari hasil uji T sampel berpasangan menggunakan program SPSS ya. Di sini T hitung saya beri warna kuning, nilainya adalah min 7,478. Kemudian di sini ada DF. DF ini adalah derajat kebebasan. Ya, rumus dari DF di sini adalah N-1. N-nya jumlah sampelnya, tadi jumlah sampelnya adalah 35 siswa, kita kurangi 1 sehingga di sini DF-nya adalah 34. Kemudian di tabel per sampel test di sini ada signifikansi totalnya ya. Nilainya di sini adalah 0,000 ya, untuk signifikansi total ya. Teman-teman, untuk pengambilan kesimpulan uji T sampel berpasangan ini, teman-teman nanti bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa membandingkan nilai dari T hitungnya ini dengan T tabelnya, atau teman-teman bisa membandingkan signifikansi total ini dengan 0,05 ya. Oke, setelah ini kita mau masuk ke bagian pengambilan kesimpulannya ya. Bagian bawah di sini sudah saya coba tuliskan ya. Tadi sudah saya jelaskan ada dua cara, kita bisa menggunakan T tabel dan T hitung, maupun yang kedua kita bisa menggunakan signifikansi. Sebelum kita mengambil kesimpulan ya, terlebih dahulu kita tuliskan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya ya. Teman-teman ingat ya, di sini ada H0 ya. H0-nya mu1 itu sama dengan mu2 ya. Artinya di sini tidak ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Untuk H1-nya, mu1 itu tidak sama dengan mu2, artinya ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning ya. Teman-teman ingat kembali, H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan ya. Kemudian teman-teman ingat kembali untuk kriteria pengujiannya ya. Di sini sudah saya tuliskan untuk kriteria pengujiannya. Jika teman-teman menggunakan T tabel dan juga T hitung ya, untuk H0 diterima itu jika nilai T hitungnya lebih besar sama dengan min T tabel dan nilai T hitungnya di sini kurang dari sama dengan T tabel. Ini H0-nya diterima.
Bagaimana jika H0-nya ditolak? H0 ditolak jika T hitungnya ini lebih kecil dari min T tabel atau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Ini adalah kriteria pengujian berdasarkan T hitung dan juga T tabelnya. Bagaimana kriteria pengujian jika kita menggunakan signifikansi ya? Di sini kriteria pengujian jika kita menggunakan signifikansi, jika signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Untuk memudah mengingat, di sini saya mau membuat sebuah analogi, semisal teman-teman saya beri uang 100.000 dengan 1.000 rupiah. Secara naluri ya, kira-kira teman-teman memilih yang 100.000 atau yang 1.000? Ya, biasanya secara naluri ya kita memilih yang 100.000, yang lebih besar ya. Kita menerima yang 100.000. Jadi di sini kita analogikan jika signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima. Jika uang yang kita terima itu lebih besar ya, misalkan tadi 100.000, maka uangnya kita terima. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jika uangnya lebih kecil, misalkan tadi 1.000, maka uangnya kita tolak ya. Ini adalah contoh analogi yang dari saya, tapi jika teman-teman mau menggunakan analogi yang lain supaya lebih mudah mengingat, silahkan ya. Oke. Setelah kita mengingat kembali kriteria pengujiannya, kita coba masuk ke kesimpulan ya. Cara untuk membuat kesimpulan yang pertama, kita bisa menggunakan T hitung dan T tabel, kita bandingkan ya. Kita terlebih dahulu tentukan T tabelnya. Untuk nilai T tabel ini teman-teman bisa lihat ya pada buku statistik ya. Biasanya di belakang buku statistik itu ada beberapa macam tabel ya, teman-teman bisa cari ya judulnya yang T tabel seperti itu ya. Di sini signifikansinya karena uji T itu 2 ekor, uji 2 sisi, maka signifikansinya kita bagi menjadi 2. Jadi 0,05 kita bagi 2. Jadi ketemunya adalah 0,025. Dengan derajat kebebasan ya, derajat kebebasan atau DF-nya tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Derajat kebebasannya adalah N-1, N-nya 35 kurangi 1, 34. Hasilnya untuk T tabelnya adalah 2,032 ya. Di sini untuk T tabelnya saya ambil yang T tabel positif. Mungkin nanti jika teman-teman melihat ya ada T tabel di belakang buku statistik ataupun dari sumber yang lainnya ya, ada yang T-nya bernilai positif atau yang bernilai negatif ya. Teman-teman bisa memilih mana yang menggunakan ya. Di sini saya coba masukkan yang positif ya. Setelah kita mengetahui T tabelnya, maka kita bisa bandingkan T hitungnya dengan T tabel ya. T hitungnya tadi itu adalah min 7,475. Dari mana nilai T ini ya? Saya ingatkan kembali ya, saya coba scroll ke atas ya. Dari hasil output SPSS tadi ya, di sini yang sudah saya beri warna kuning, T hitungnya adalah min 7,478. Nilai T hitung ini kita bandingkan dengan nilai T tabel ya. Min 7,478 kita bandingkan dengan T tabelnya ya. Di sini T hitungnya kurang dari min T tabel ya. Min 7,478 ini kurang dari min T tabel, min 2,032. Sehingga menurut kriteria yang sudah saya sampaikan di atas tadi, maka H0-nya ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan di sini ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning ya. Untuk mengetahui perbedaannya itu seperti apa, teman-teman bisa lihat dari rata-ratanya ya. Rata-rata
post-test itu lebih tinggi daripada rata-rata pretestnya ya. Teman-teman bisa lihat kembali tabel output SPSS ya. Ini saya coba scroll ke atas kembali untuk memperlihatkan tabel output SPSS-nya di bagian per sampel statistik ya. Di sini sudah ada min, bahwa diketahui nilai post-testnya itu lebih tinggi daripada nilai pretestnya ya. Jadi kesimpulannya sudah benar ya, ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Ya, ini kesimpulan yang kita buat dengan cara membandingkan T-tabel dan juga T-hitungnya. Untuk pengambilan kesimpulan yang kedua, kita bisa menggunakan signifikansi ya. Jika teman-teman menggunakan signifikansi, maka teman-teman bisa membandingkan signifikansi dari tabel output SPSS-nya dengan signifikansi 0,05 ya. Di sini saya coba mau scroll ke atas kembali. Ya, di bagian per sampel test di sini ada signifikansi totalnya adalah 0,000 ya. Nilai ini jika kita bandingkan dengan 0,05 maka nilai signifikansi totalnya ini 0,000 ini lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesisnya kita tolak ya. Kita ingat kembali ya analoginya tadi, jika naluriah kita diberi uang yang lebih kecil ya, lebih kecil maka uangnya kita tolak ya. Di sini karena signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya kita tolak. Sehingga jika H0-nya kita tolak maka H1-nya kita terima. Untuk kesimpulannya adalah sama ya, ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran IPA dengan model problem based learning ya. Di sini saya tunjukkan ke bawah kembali untuk penarikan kesimpulan menggunakan signifikansi ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk dari output SPSS-nya signifikansinya 0,000 karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak sehingga kesimpulannya ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial terkait dengan pengujian hipotesis ya, uji T sampel berpasangan atau per sampel t-test menggunakan program SPSS. Semoga tutorial yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.